Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Boleh saya wawancara sebentar? Boleh berdiri dulu. Jadi di sini saya wawancara terkait gender dan ketidaksetaraan. Menurut Masnya ini bagaimana perspektif Masnya untuk atau terkait ketidaksetaraan gender yang akhir-akhir ini terjadi? Ketidaksetaraan gender sebenarnya kalau mau bilang ketidaksetaraan gender itu kan merupakan konstruksi sosial, kan dibangun berdasarkan lingkungan sosial. Kalau memang semisal kita ambil sosialnya patriarki, coba kalau misal patriarki yang berarti mengedepankan wewenang laki-laki itu lebih besar daripada perempuan, itu yang membuat kalau perempuan itu merasa didominasi. Dalam konteks gender, sepaman saya itu gender itu lebih membahasnya tentang peran perempuan. Bukan ya, sebenarnya cuma perannya itu tentang keadilan kan, perempuan dan laki-laki. Tapi kalau tentang perempuan biasanya kenanya tuh pasti diskriminasi gitu, kayak nggak adil gitu, perempuan dan juga laki-laki. Nah, ketidaksetaraan itu terjadi karena memang konstruksi yang dibangun itu emang udah salah. Karena dilihat kayak semisal dari teorinya nurture tuh, teori nurture itu kan gender itu dibangun dari konstruksi sosial. Ya walaupun memang teori itu dikritik kalau misal ranahnya tuh lebih ke laki-laki dan perempuan dianggap sebagai apa. Jadi sebenarnya hambatan gender kalau menurut Masnya itu lebih ke teori nature atau ke teori nurture? Lebih ke teori equilibrium. Jadi dimana kan harusnya laki-laki dan perempuan ada peran sendiri, tapi saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan sesama atau kebutuhan kehidupan. Jadi sebenarnya seharusnya menurut Masnya di teori equilibrium berarti laki-laki dan perempuan seharusnya berkolaborasi untuk menciptakan kestabilan masyarakat. Gitu ya. Terima kasih Mas atas wawancaranya, terima kasih sudah menunggu waktunya. Masnya namanya siapa? Firman. Namanya Firman. Terima kasih Mas Firman atas wawancaranya yang sangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, satu. Permisi Mas. Perkenalkan saya Hendra dari Provinsi. Nah di sini kami kebetulan ada mata kuliah gender. Nah ditugaskan untuk membuat video dan mewawancarai orang untuk perspektif tentang gender. Jadi menurut Masnya, pendapat Masnya tentang ketidaksetaraan gender itu bagaimana Mas? Ketidaksetaraan gender itu kan ada antara gap antara laki-laki dan perempuan. Nah itu sebaiknya kan dihindari, karena semua itu kan kita itu manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama bernafas. Jadi nggak ada yang berbeda kecuali dalam 3 hal, 3M itu ya. Kamu melahirkan men sama
menyusui ya. Aku kali. Nah itu sebenarnya kan tidak ada perbedaan untuk kegiatan-kegiatan lain. Jadinya untuk ketidaksetaraan gender ini kita sebagai manusia itu menghilangkan perspektif itu ya, supaya hidup itu dapat berdampingan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan, sehingga tugas laki-laki maupun perempuan itu dapat terbantu antara satu sama lain tanpa memikirkan gender. Oke. Untuk pertanyaan kedua mungkin Mas, jadi di dalam masyarakat itu masih sering muncul stigma bahwasanya perempuan itu tugasnya hanya masak sama maca, Ya, betul ya, betul. 3M itu Ya. ya. Jadi menurut Masnya bagaimana hambatan untuk menyelaraskan gender itu malah dihambati itu dari sosial budayanya sendiri, bagaimana menurut Mas? Kan untuk yang 3M masak macak mana Iya. itu tadi terjadi di kebanyakan di daerah di desa ya. Untuk yang di kota saya lihat itu sudah baik. Sedangkan di desa ini karena tanamannya dari sejak dulu 3M perempuan itu yang wajib, itu agak susah menurut saya. Tapi tidak memungkinkan juga kita bisa mengubah itu secara perlahan-lahan dengan mencontohkan misalnya ada perempuan yang habis berkuliah di kota itu membawa pengaruh kotanya terkait kesetaraan gender itu ke desanya, mungkin insya Allah bisa berubah. Jadi masyarakat akan lebih terbuka bahwasanya perempuan itu tidak hanya 3M macak manak dan masak, dan laki-laki tidak hanya bekerja tapi bisa memasak, bisa melakukan pekerjaan rumah seperti itu. Jadi menurut Masnya bagaimana perempuan ini tidak hanya berkecimpung di dalam pekerjaan domestik, tapi mungkin bisa untuk menunjukkan eksistensinya di publik, misal jadi dewan atau misal jadi wali kota. Bagaimana pendapat Masnya tentang itu? Itu harus berani dulu si perempuannya melawan stigma-stigma yang ada di masyarakat. Misalnya wani dihujat lah gitu ya, wani dihujat itu insya Allah kan si perempuan akan membuktikan bahwa saya bisa kalau menjadi anggota dewan, menjadi bekerja misalnya bengkel dan lain sebagainya, itu bisa berani dihujat terus sehingga masyarakat akan terbuka pandangannya, bahwa perempuan itu bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, laki-laki pun bisa melakukan ini, melakukan itu, seperti itu. Mungkin cukup pas untuk wawancaranya. Terima kasih atas pendapatnya yang luar biasa. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendapat kakak tentang ketidaksetaraan gender di masyarakat itu bagaimana? Kesetaraan gender itu tentu hal yang salah, atau dimana sekarang kita tuh kodratnya sebagai manusia, jadi terlahir sama dan punya hak yang sama. Dan menurut saya kalau ada ketidaksetaraan atau ketimpangan dari gender itu sendiri, tentu dari saya sendiri mungkin dari saya sendiri sangat tidak mendukungnya. Dan kalau misal ada kayak gerakan atau apa yang memang melawan yang berusaha untuk menyetarakan gender itu sendiri, saya Baik, terima kasih Kak sudah mengganggu waktunya. Ya, terima kasih. Permisi Kak, maaf dengan waktunya. Di sini kami dari produksi KM ingin mewawancara Kakak tentang gender. Jadi menurut Kakak, pendapat Kakak bagaimana pendapat Kakak tentang ketidaksetaraan gender di dalam masyarakat? Ketidaksetaraan gender sendiri dalam masyarakat itu sebenarnya bukan dari bahwa dia adalah laki-laki dan perempuan, namun ternyata ada konstruksi dari masyarakat bahwa kita tuh ada sistem patriarki. Jadi itu dibuat masyarakat bahwa laki-laki itu kerjanya harus mencari nafkah, kerjanya hanya di luar di sektor publik, sedangkan perempuan di ruang domestik. Jadi ketidaksetaraan gender sendiri sebenarnya dari masyarakat gitu, masyarakat. Tapi mungkin bisa dibahas itu tidak ketidaksetaraan gender. Oke, jadi di dalam masyarakat kan ada kayak stereotip ya, kalau anak perempuan itu ya berkecimpung di domestik saja dengan
apa ya, ada istilah mana masak maca ya. Jadi menurut kakak istilah mana masak maca di dalam lingkup masyarakat itu bisa dihilangkan nggak sih Pak? Bisa sih sebenarnya. Itu sendiri kayak mungkin ya kalau nanti sudah berkeluarga, dari stereotip itu tuh bisa dihilangkan buat ke anak-anak kita. Jadi mungkin anak-anak laki tetap disuruh mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan juga perempuan juga bisa bekerja di luar. Jadi tidak melulu sebuah patriarki bahwa laki-laki nggak boleh masak dan sebagainya. Sedangkan wanita tetap harus di dapur gitu. Ini dari keluarga sendiri sih yang bisa membantu. Jadi oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut pendapat kakak tentang perempuan yang memang itu masuk di ranah publik, seperti bisa menjadi wali kota ataupun bisa menjadi ketua RW atau ketua RT? Sebenarnya itu karena mungkin ada dari dorongan sendiri ya, karena kan merasa perempuan itu tidak adil gitu ya kalau misalnya hanya di ruang domestik saja gitu. Jadi mungkin kita harus nyoba ke ruang publik di mana kita bisa menyuarakan pendapat kita di situ. Semua jadi mengerti bahwa perempuan itu sebenarnya tidak hanya di dapur saja, namun juga bisa di bagian ruang publik. Terima kasih Kak atas pendapatnya yang luar biasa. Maaf mengganggu waktunya. Mungkin wawancara ini bisa dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Nina ya.